Sabar. Ya. Kalau update terkait dengan masalah Ruben dan Onyo ya, yang beberapa waktu yang lalu mampir ke kantor kami bicara tentang adanya berita mengenai masalah Onyo curi parfum, curi uang ya, dan sudah disampaikan bahwa itu tidak benar ya, tidak benar dalam arti kata tidak ada curi parfum. Yang ada Onyo beliin orang yang dia taksir parfum yang kebetulan mereknya sama dengan parfum yang ada di rumah. Tidak juga benar mencuri uang yang 20.000, mencuri uang itu karena uangnya cuma 20.000 yang diambil dan ditujukan ke kamera CCTV, ini gua ambil ya 20.000 ada perlu gitu. Jadi ini nggak mencuri. Namanya kalau mencuri itu mengambil, ingin dikuasai, dimiliki sendiri tanpa orang lain tahu. Itu mencuri, ini tidak. Nah, jadi kami kemarin sudah juga sampaikan bahwa Onyo juga sudah klarifikasi dan juga siap untuk melakukan upaya hukum kepada orang yang melakukan ujaran kebencian ya, hate speech ya. Dan dalam undang-undang KUH pidana yang baru itu juga diatur ya, ancamannya juga lumayan tinggi. Nah, jadi setelah kami sampaikan hal seperti itu dan juga sudah setelah adanya klarifikasi sebelumnya dari Onyo, dari Bertrand, Ruben mengatakan bahwa sampai hari ini orang-orang yang melakukan serangan-serangan kepada Onyo itu sudah mulai hilang, sudah mulai berkurang, sehingga kemungkinan kalaupun tadi ada niat untuk melakukan upaya hukumnya itu ditunda sampai mereka melihat ada hal-hal lain yang membuat mereka harus melakukan langkah hukum. Karena yang seperti kemarin kami sampaikan, peristiwa itu semuanya terjadi ketika mereka tinggal dalam satu rumah, ya. Jadi nggak mungkin cerita-cerita di dalam rumah bisa sampai ke luar rumah dan orang luar rumah yang mengangkat berita itu kalau nggak ada keterlibatan orang di dalam rumah. Nah, jadi kita juga nggak mau, ya, Ruben sama Bertrand juga nggak mau kalau misalnya kemudian langkah-langkah ini akan berdampak kepada orang-orang yang tidak seharusnya kena akibat hukum dari laporan yang dilakukan kepada netizen, ya. Dan melihat dari respon netizen setelah Onyo melakukan klarifikasi, kami juga menyampaikan hasil pertemuan silaturahmi yang akhirnya berujung kepada diskusi itu. Sampai hari ini kalau Ruben berkomunikasi dengan kita sudah boleh dapat dikatakan ini sudah mulai tidak ada lagi ya. Jadi kalau istilahnya itu udah teduh. Ya, jadi itu update yang bisa kami sampaikan. Kalau mengenai masalah update-update yang lain terkait dengan masalah kemarin itu saya baca komentar-komentar netizen itu kan kalau lebih clear lagi kalau misalkan klarifikasi itu tidak hanya datang dari Ruben atau Bertrand, tapi juga dari bundanya begitu, karena itu kan parfum bundanya, jadi lebih maksudnya akan lebih clear dan lebih selesai lagi, lebih terang gitu bang. Inilah yang patut kita sayangkan ya, patut kita sayangkan. Makanya tadi yang saya katakan tadi itu, peristiwa ini kan terjadi di rumah ya, yang kehilangan parfum bundanya, tapi orang yang kebakaran jenggot orang lain yang nggak ada hubungan di dalam rumah tersebut. Nah, ini yang kita juga harus paham nih apa yang terjadi gitu ya. Artinya ini orang ini kok pinter-pinteran ngomong seperti itu ya. Dan kemudian sudah jelas ya dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum seperti yang dibilang oleh Bertrand itu, dia hanya mengagumi, menyukai aroma parfum bundanya. Sebagai seorang remaja pasti yang idolanya adalah bundanya, dan ketika dia menaksir seorang wanita dan ingin memberikan hadiah parfum, tentu sangat wajar sekali kalau referensinya adalah parfum yang sering dipakai oleh bundanya, kan begitu ya. Jadi oleh karena itu dia belikan parfum yang sama, mereknya, aromanya, semua itu yang diberikan kepada orang yang dia taksir ini. Bertrand bilang, Onyo bilang, bondnya juga masih ada itu Om, katanya ya. Jadi semuanya masih bisa dipertanggungjawabkan. Lagian logikanya kan nggak mungkin memberikan hadiah parfum kepada orang yang kita sukai parfum bekas ya, nggak mungkin juga kita ambil untuk kita gunakan, kita masih satu rumah, pasti itu kan sama aja dengan bohong ya. Jadi memang yang menjadi pertanyaannya kan tadi adalah kenapa kok tidak ikut melakukan klarifikasi.
Nah ini juga menjadi satu pertanyaan besar kan begitu. Diam itu kan memang tidak selalu emas. Ya, jadi artinya harusnya sebagai orang yang dipanggil bunda oleh Betran dan itu ada kaitannya dengan dia sih memang seyogianya dia juga memberikan suatu klarifikasi. Tapi kan tidak harus memberikan klarifikasi. Dengan dia tidak mengatakan apapun, sebenarnya itu juga bisa dikatakan bahwa apa yang disampaikan oleh netizen itu sesuatu yang tidak benar. Karena kalau memang misalnya ada bantahan dari Betran, kalau memang itu tidak benar, harusnya ya ada juga bantahan juga dari pihak bundanya. Jadi saya kira seperti itu. Oke. Oke, terima kasih ya.